Sahabat, mari kita belajar dari salah satu kebenaran firman Tuhan di Matius 7 ayat 7 sampai 11. Perikopnya hal pengabulan doa. Ayat 7 mengatakan, mintalah maka kamu akan diberikan, maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi 3 hal. Minta maka akan diberikan. Yang pertama, yang kedua, cari maka akan mendapat. Yang ketiga, ketok maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat 8. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Kata setiap ini artinya siapa saja yang meminta itu menerima, siapa saja mencari itu mendapat, siapa saja mengetok baginya pintu dibukakan. Nah, mengapa ada banyak kali kita meminta kepada Tuhan tapi kita tidak diberikan apa yang kita minta? Banyak kali kita mencari tapi kita tidak mendapat. Banyak kali kita mengetok pintu berulang kali. Kita mengetok pintu tapi tidak dibukakan bagi kita. Sampai ada doa yang mengklaim janji firman Tuhan. Doanya seperti gini: aku klaim janji firman-Mu Tuhan. Firman-Mu berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Aku klaim janji firman-Mu Tuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Dan diulangi berkali-kali dan tidak ada hasilnya juga. Nah, pengabulan doa ini saya bahas karena sejak COVID ini banyak orang yang meminta sesuatu kepada Tuhan, yang berdoa, bermohon belas kasihan Tuhan. Sudah banyak pengangguran. Saya dengar Indonesia mengalami resesi ekonomi. Nah, ayat 7 dan 8 ini sebenarnya jawabannya di ayat 11. Bunyinya, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saya ulangi, ayat 11. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, dalam satu ayat ini ada 2 hal yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama adalah memberi pemberian yang baik. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, kita garis bawahi memberi pemberian yang baik. Yang kedua, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, saya pernah katakan, apa yang baik bagi Tuhan itu sudah pasti baik bagi kita. Apa yang baik bagi kita belum tentu baik bagi Tuhan. Saya beri contoh, anak saya meminta es krim. Katanya, menyenangkan sekali papa. Baik bagi dia. Tapi kalau dia makan es krim sampai 2, 3, 4 es krim dalam sehari, itu tidak baik bagi saya, tapi baik bagi dia. Jadi apa yang baik bagi bapa itu sudah pasti baik bagi anak, walaupun si anak dalam pergumulan. Ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, apa yang kita minta? Apakah yang kita minta sesuai dengan kehendak Tuhan, ataukah kita meminta untuk kepentingan diri kita sendiri yang tidak memuliakan Tuhan? Yang kita carilah maka kamu akan mendapat. Yang kita cari adalah kerajaan Allah, ataukah yang kita cari adalah hal yang sia-sia, hal yang menuju kepada kebinasaan? Karena Amsal berkata, ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Nah, seringkali manusia itu meminta sesuatu yang untuk kepentingannya sendiri, untuk memuaskan hawa nafsunya. Seringkali manusia itu mencari hal-hal yang hanya untuk memuaskan hawa nafsunya karena dia terpikat dan diseret oleh kemauannya, seperti Yakobus mengatakan. Jadi yang kita minta adalah hal-hal yang jahat. Ya, kenapa dikatakan jahat? Karena kalau yang kita minta untuk kepentingan diri kita sendiri itu adalah jahat.
di mata Tuhan. Alkitab mengatakan, Yakobus 3 ayat 16, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada segala macam perbuatan jahat. Firman Tuhan menyebut kalau keinginan kita, permintaan kita, hasrat kita itu untuk kepentingan diri sendiri, untuk kita itu adalah jahat. Seperti yang saya katakan di awal, kalau anak saya meminta es krim, mau makan es krim 10 buah es krim ya dalam satu hari untuk memuaskan hawa nafsunya, untuk kepentingannya diri sendiri, tentunya saya sebagai ayah tidak memberikan, karena itu bukan pemberian yang baik. Karena ayat 11 mengatakan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik, garis bawahi tadi ya, pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu di surga, ia akan memberikan yang baik. Saya ulang, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi hanya yang baik saja yang Tuhan, yang Bapa kita yang akan berikan. Tidak mungkin kalau anak minta es krim banyak 10 es krim dan Bapa mau mengabulkannya, itu bukan yang baik. Itu justru mencelakakan si anak sendiri, akan membawa anak itu kepada kesehatan yang buruk. Demikian sahabat, semoga ini menjadi sebuah perenungan bagi kita di Matius 7 ayat 7 sampai 11, perikop hal pengabulan doa. Yang kita minta itu harus untuk kerajaan Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Salam kuat, salam sehat, tetap semangat menjalani hidup di masa pandemi COVID-19. Tuhan memberkati. Sahabat, terima kasih Anda baru saja mendengarkan Kata Bijak. Tuhan memberkati.